Salat sunnahlah di rumahmu, agar kamu tidak menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Membaca Al-Quran dengan hati. Kita saling mengingatkan agar kita membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati kita. Membaca Al-Quran dengan lisan dan dibersamai oleh hati yang khusyuk, hati yang menghayati ayat-ayat mulia yang kita baca, hati yang merenungkan makna dari ayat-ayat yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an? Maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Ini adalah motivasi, pendidikan untuk kita semua agar kita merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran. Karena itu kita saling mengingatkan untuk meluangkan waktu membaca terjemahan, membaca penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, kitaban, yaitu kitab Al-Quran, mutasyabihan, yang serupa, banyak ayat-ayatnya yang serupa, mathani, yang berulang-ulang, banyak ayat-ayat Al-Quran yang berulang-ulang, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, gemetar karenanya, gemetar karena membaca ayat-ayat mulia itu, kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Ini menunjukkan kehadiran hati. Ini menunjukkan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Ini menunjukkan pemahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah sebagian salatmu di rumah. Maksudnya salat sunnah. Amalkanlah salat sunnah di rumah. Sebagian dari salat sunnah di rumah. Qiyamul lail, salat duha di rumah, salat qabliyah, salat ba'diyah, sebagian dilaksanakan di rumah. Wala taj'aluha wala tattakhidhuha qubura, dan janganlah kamu jadikan rumahmu sebagai kubur. Maksudnya, jangan sampai kamu tidak pernah salat sunnah di rumahmu. Kamu tidak pernah salat sunnah di rumahmu. Ini menjadi dalil
tidak bolehnya membaca Al-Quran di kuburan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menjadikan rumah sebagai kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Tentang mengaji, membaca Al-Quran itu dijelaskan pada lanjutan hadis yang mulia ini. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan, di mana kamu tidak pernah sholat di rumahmu, tidak pernah sholat sunnah di rumahmu. Sholat sunnahlah di rumahmu, agar kamu tidak menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Karena tidak boleh sholat di kuburan, kecuali ada pengecualian. Sholat jenazah. Sholat jenazah di kuburan untuk orang yang tidak mensolati jenazah yang sudah dikuburkan. Misalnya baru datang dari perjalanan jauh, tidak mensolati jenazah. Jenazah itu sudah dikuburkan, dibolehkan sholat jenazah di kuburan, baik sendirian maupun berjamaah, dengan syarat bahwa kuburan itu masih baru, jenazah itu masih baru dikuburkan. Sebagian ulama membatasi waktunya maksimal 1 bulan. Kalau sudah lewat dari 1 bulan, jenazah itu dikuburkan, kita tidak salat jenazah lagi. Itu berdasarkan pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menanyakan tentang seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan kepada beliau bahwa ibu itu telah wafat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kapan dia wafat? Para sahabat menjawab, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersalahkan para sahabatnya karena beliau tidak diberitahu tentang kematian ibu itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta diantar ke kubur ibu itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat jenazah ya di atas kubur atau di samping kubur ibu itu. Itu dalil bolehnya salat jenazah di kuburan yang jenazahnya dimakamkan maksimal 1 bulan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lanjut hadis Nabi. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya syaitan, yafirru, berlari, minal baiti, dari rumah, alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah, menjauh dari rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Mari kita biasakan membaca surah Al-Baqarah di rumah kita masing-masing agar rumah kita dijauhi oleh syaitan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, perlahan, pelan dan jelas, sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ini dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Sahabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kanu yata'allamuna 10 ayat. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum mempelajari 10 ayat. Fala yatajawazunaha,
lalu mereka tidak melampauinya, tidak lebih dari 10 ayat, mempelajari 10 ayat, hatta ya'malu biha, sampai mereka mengamalkannya. Mereka tambah lagi pembelajaran mereka terhadap Al-Quran, 10 ayat sesudah mereka amalkan. Ini adalah panduan, pendidikan untuk kita, agar kita memotivasi diri kita untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, innama nazalal Qur'anu liyutadabbara wa yu'mala bih. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk direnungkan dan untuk diamalkan. Fattakhadhu tilawatahu amala. Lalu mereka menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amal, sebagai pengamalan Al-Quran. Artinya pengamalan satu-satunya terhadap Al-Quran. Ini menggambarkan kondisi banyak dari umat Islam. Membaca Al-Quran dianggap sudah mengamalkan Al-Quran. Padahal tidak demikian. Membaca Al-Quran adalah awal untuk mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quran, baru kemudian mengamalkan Al-Quran. Jadi, jangan kita jadikan pengamalan Al-Quran hanya satu saja, yaitu membaca Al-Quran. Tidak, kita mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran setelah kita mempelajarinya dari sumber-sumber yang terpercaya. Beberapa kiat untuk membaca Al-Quran dengan hati, membaca secara perlahan, memahami makna umum dari ayat mulia, mengulangi ayat-ayat mulia yang menyentuh hati, merenungkan secara khusus ayat-ayat yang menyentuh hati, membiasakan bertanya kepada diri sendiri, apa pesan Allah untukku dari ayat-ayat mulia ini. Ini kita upayakan untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Akhirnya, mari kita menambah pengamalan dan penghayatan kita terhadap doa nabawi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh cinta beliau kepada kita semua. Mari kita muliakan dengan merasakan cinta juga kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewariskan kepada kita doa yang sangat mulia yang beliau sebutkan lebih mulia dari menabung emas, Berarti doa ini dianjurkan untuk kita ulang-ulangi. Seperti kita menabung, lebih mulia, lebih berharga daripada kita menabung emas. Doa yang mulia ini dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Doa ini ialah, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu semua hal yang mendatangkan rahmatmu,
Sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, ketetapan, as-sabat, ketetapan, keteguhan dalam urusan agama ini. Wal azimata 'ala rusyd, tekad yang kuat untuk senantiasa terpimpin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dalam pengamalan agama ini dan tekad yang kuat di dalam usaha untuk senantiasa terpimpin. Dan aku memohon kepadamu semua hal yang mendatangkan rahmat-Mu dan semua kesungguhan untuk mendapatkan ampunan-Mu. Aku memohon kepadamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Aku memohon kepadamu hati yang sehat dan lisan yang jujur. Aku memohon kepadamu semua kebaikan yang Engkau ketahui. Aku memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang Engkau ketahui. Aku memohon ampunan kepadamu dari semua kesalahanku yang Engkau ketahui. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha mengetahui semua yang gaib. Allahumma amin. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.